Bapak Muhammad, Bapak Wakapolres dan sahabat-sahabat pejuang yang ada di jajaran Polri di Polres Bojonegoro. Mohon izin untuk membuka masker, Pak Kapolres, untuk logika bahasanya biar kelihatan. Nggih, pangapunten. Pagi ini sebenarnya tema yang disodorkan kepada kami adalah keluarga sakinah, pekerjaan berkah. Sesuai tema yang disodorkan kami tadi malam. Cuma kula tingali kathah anak-anak muda ingkang nembe bergabung teng jajaran Polri niki. Kersane sebagian mangke kangge anak-anak muda, sebagian kangge tiang-tiang ingkang sampun berkeluarga. Karena menyikapi di Bojonegoro ini per 21 November 2021 perceraian di Bojonegoro mencapai 2551. Masya Allah, ono sing kaget deh. 2551 perceraian selama 1 tahun. Itu ternyata masih agak rendah di Jawa Timur. Di beberapa kabupaten yang lain justru lebih. Padahal universitas semakin banyak, perguruan tinggi semakin banyak, anak-anak muda yang bergelar semakin banyak, tapi angka perceraian semakin meningkat. Ada polisi sama bidan menikah, cerai. Yang lucu lagi ada dosen sama rektor nikah, cerai. Apa kurang tinggi pendidikan mereka sehingga perceraian kok masih banyak dan semakin meningkat tajam? Padahal kita muslim. Sedangkan di Taiwan, kami punya rutinan 1 bulan di Taiwan sekali, itu angka perceraian sangat minim. Padahal di sana itu ngapunten, negara non muslim. Apa yang menjadikan kita di Bojonegoro saja perceraian semakin tinggi padahal pendidikan semakin tinggi juga? Ini karena memang kurangnya mereka mengetahui tentang muasyarah, bagaimana berhubungan dengan suami istri, keluarga dan lingkungan. Kita hanya dipinterkan secara intelektual, dipinterkan secara kecerdasan, tapi kita tidak dipinterkan secara emosional. Bagaimana cara memaafkan, bagaimana cara izzah memuliakan diri, bagaimana cara kita dan lain-lain. Makanya niki selamat bergabung adik-adikku, selamat bergabung teman-teman untuk di lahan dakwah, di lahan jihad kalian yang baru, yaitu di jajaran pengabdi negara, di jajaran Polri. Karena keimanan seseorang, keislaman seseorang itu tidak bisa diukur dari seberapa panjang jenggotnya, seberapa hitam jidatnya, seberapa besar pakaian yang digunakan, tapi keimanan kita, keislaman kita diukur dari mana kita bermanfaat untuk orang lain dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca satu artikel dari beliau Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Artikel ini ditulis tahun 1913. Orang-orang dahulu, inna salafa as-salih lam yagluk tilkal azamah al-hailah wa lam yuzallil tilka al-aqabat asaba al-murtaqi wa lam yasil ila man yutaqtiu inda dzikrihi kullu ra'sin illa al-iqdama wa itharatan wal himmatan. Orang-orang dahulu itu mencapai puncak kejayaan dalam beragama, dalam bernegara. Mereka itu tidak semata-mata langsung mendapatkan titel, mendapatkan pangkat, mendapatkan kemuliaan, bukan. Tapi orang-orang dahulu itu mendapatkan kemuliaannya, keimanannya, kejayaan bangsa dan negaranya. Ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena mereka gelem rekoso. Gelem rekoso. Apa bahasa Indonesia ini gelem rekoso itu? Kok mau tersiksa begitu? Mau susah. Mau susah. Yang pertama untuk mencapai kejayaan secara individual, secara pribadi, atau mencapai kejayaan secara agama, bangsa, ini yang pertama kita harus siap apa susah. Gampangane nek cara Mbah Yai, Cung, awakmu nek berjuang neng omah, Cung, aja wedi melarat.
Kita dibekali oleh para kiai, para masyayikh. Ketika kita pulang sudah dapat ilmu dari pesantren, kamu berjuang saja, nggak usah punya harapan apa-apa kecuali kamu siap miskin. Tapi ternyata ketika mental kita disiapkan untuk miskin, kita sangat ditangguhkan untuk kuat dalam keadaan miskin. Ternyata teman-teman seangkatan saya kelihatannya nggak ada yang miskin. Dari kita siap miskin, tapi nggak miskin daripada siap kaya tapi nggak kaya-kaya. Kita siap untuk punya uang, tapi ternyata nggak punya uang. Sampai seneng milih pinter apa siap miskin tapi kaya, atau siap kaya tapi miskin. Seneng pundi sampean? Nah, karena orang yang siap miskin, orang yang siap susah, dia akan punya tujuan yang kedua yang namanya himmah. Dan orang-orang dulu mencapai kejayaannya itu karena mereka punya himmah. Himmah itu apa? Orang itu punya kerentek, itu namanya azm kalau bahasa Arab. Kerentek, keinginan itu azm. Setelah keinginan dijalankan keinginannya namanya niat. Kalau kita sholat Allah, kita dalam hati niat ingsun itu namanya niat. Mengawali sesuatu keinginan dengan pekerjaannya itu niat. Qasdu syai' muqtarunan bi awalil fi'li. Nah, yang ketiga itu ada himmah. Himmah itu di atas niat. Cita-cita yang kuat. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang itu bisa merobohkan gunung. 5 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, teman-teman ini jadi apa? Itu tergantung himmah kita hari ini. Bangsa Indonesia, ngapunten Pak Kapolres, bangsa Indonesia akhir-akhir ini mengalami satu paceklik yang namanya miskin cita-cita. Ijek cilik ditakok icung pingin dadi apa cung? Pingin dadi astronot ketika TK. Kakean delok Upin karo Ipin niku, Pak. Astronot terus yang dipikir. Ketika SDMI ketika ditanya cita-citanya apa, cung? Ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi menteri masih lumrah. Kalau SMP sudah mulai grade-nya mulai turun. Pemain sepak bola. Enggak apa-apa pemain sepak bola. Tapi sepanjang sejarah sampai hari ini atlet-atlet Indonesia itu ketoke wayah dadi atlet tok terkenal, dia kadang-kadang terkenal melejit, kaya seketika tapi miskin pelan-pelan. Dan ini yang perlu kita benahi. Mentalnya disiapkan. Anak SMA, anak lulusan aliyah, lulusan SMA tambah parah, Pak. Kemarin kita ketemu sama teman-teman SMA, tak tanya, "Mas, lulus SMA sok ben pengin dadi apa? Ingin jadi apa?" Mbah Ustadz ngene iki lulus wis apik kok. Lulus wis apik. Astagfirullah, grade-nya turun. Downgrade. Yang parah lagi anak-anak yang kuliah, Pak. Kemarin saya ngisi beberapa materi di universitas, tak tanya, "Mas, semester berapa?" Anu Ustadz doakan ini sudah skripsi. Semester 8, Mas. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Nanti kalau lulus ingin jadi apa, Mas? Lah itu Ustaz, sekarang ini teman-teman bebannya meningkat. Kalau SMA makan masih ikut orang tua, pulsa masih minta orang tua, kita nggak terhitung. Ini kuliah mahal, biaya pendidikan 4 tahun 80 juta, pulsa minta uang belum kos-kosannya. Dulu Ustaz SPD itu sarjana pendidikan. Kalau sekarang SPD itu Ustaz sarjana penuh derita. Ikut orang tuanya ke sawah, tonggo podoma itu, sarjana kok neng sawah, beban. Dan ini, makanya teman-teman, kalau kalian siap berjihad di dalam jajaran ini, berarti kalian satu siap sengsara. Kalau siap enak, berarti kita akan melakukan apapun demi keenaan itu. Tapi kalau kita siap sengsara demi agama dan bangsa ini, maka sesengsara apapun kita akan meroleh izzah di mata Allah dan di mata umat. Berarti yang pertama siap sengsara, nomor loro punya cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi. Dalam akhirat orang harus punya cita-cita. Karena keberhasilan seseorang ditentukan oleh cita-citanya. Kita tidak makan 40 hari, kita bisa hidup. 7 hari kita tidak minum, kita masih hidup. Tapi kita tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau kita nggak punya cita-cita dan harapan. Kita sampai hari ini masih hidup, berarti masih punya cita-cita. Mbah nglunasi utange, itu cita-cita, Pak.
Mbah nyekolahno anak sampai dhuwur iku cita-cita. Ada satu cerita, ini saya baca artikel ini di Arisalah. Ada seorang ibu di Surabaya, itu namanya Muslimah, ibu Muslimah. Dia seorang pemulung, senengannya ambil kardus, ambil kertas, ambil plastik, kemudian dijual, satu hari dapat 25.000, 20.000. Ibu Muslimah ini punya cita-cita. Seumur hidup saya harus paling minim korban satu kali lah. Walaupun saya seorang pemulung, saya harus beli kambing untuk korban saya. Akhirnya dia nabung tiap hari, motong bambu, dibuat celengan, ditaruh di pojokan. Sama tetangganya ditanya, Bu Muslimah itu buat apa? Untuk celengan. Lah celengan kok sakmono gedene gawe apa? Aku kepingin tuku wedhus gawe kurban. Lah nek nabung piro? Kalau aku dapat 30.000 ya 2.000, kalau dapat 20.000 atau 25 ya 1.000 tiap hari. Jadi tonggo-tonggo lah kapan isi tuku wedhus muk 1.000. Bapak Ibu, teman-teman, selama 2 tahun celengan ini dibuka, dia dapat uang 1.750.000. Dibuat beli kambing, dibuat korban. Tetangganya saya ngomong, lah sok apaan? Sampai saiki yo orang korban, Pak. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Dan saya percaya terhadap ini. Dan untuk mudah mengafirmasi, doa-doa kita, cita-cita kita itu bisa ditempel, Pak. Kalau orang Yahudi itu punya namanya tembok ratapan di Palestina, di Israel sana ada namanya tembok ratapan. Orang sekali ke sana, kemudian berdoa, membenturkan jidatnya 3 kali, kemudian menulis yang dicita-citakan, berhasil. Saya sama. Saya meyakini bahwa apa yang dicita-citakan orang itu mudah dikabulkan oleh Allah ketika kita sering mengafirmasi melihatnya. Makanya pertama saya menikah tahun 2007. Itu punya hutang 300.000. Duh, berani punya hutang, berani, Pak. Karena ayatnya Allah jelas, iyakunu fuqara ayunihimullah. Kalau kamu menikah dalam keadaan miskin, itu Allah akan membuatmu kaya. Apalagi menikah saat terlilit hutang, berarti semakin kaya, Pak. Kalau menikah sudah punya jabatan, kalau menikah sudah punya titel, ini untuk adik-adik, kalau menikah sudah punya kekayaan, hati-hati. Banyak di luaran sana orang-orang yang lebih tertarik dengan laki-laki yang mapan daripada laki-laki yang tampan. Maka menikah saat punya titel mendapatkan mar'atus sholihah itu sangat sulit sekali. Kok senduk-senduk terbukti ya Pak? Sengkene Pak. Berbeda dengan wanita yang siap kita nikahi dalam keadaan kita miskin. Maka ketika awal menikah, qabiltu nikaha wa tazwija bil mahrin mazkur. Ini saya masuk kamar, tapi belum masuk. Ini istri tak ajak, tak gandeng, plek masuk. Pernikahan itu nggak harus mewah. Pernikahan itu saya modali saat itu 700.000. Yang 350.000 tak kasihkan ke ibu untuk bancaan. Yang 350.000 untuk bayari naib karena naibnya datang. Tapi ternyata naibnya kenal dan baik. Ternyata sudahlah Ustadz nggak usah bayar, gratis saja. Akhirnya alhamdulillah biar. Tapi yang 700.000 itu masih hutangan kok, alhamdulillah. Akhirnya yang 350.000 tak kembalikan, nggak jadi. Jadi malam pertama saya itu nggak punya uang sama sekali. Karena di kita para santri itu jarang mengadakan pesta-pesta yang sifatnya besar. Kita nikah, tetangga-tetangga tahu ya sudah. Lebih baik seperti itu daripada modal nikahan hutang melimpah. Iyo, nggak tentu arah lah nantinya. Gaji habis untuk ngeredit. Akhirnya pertama istri masuk kamar, ini kaget istri saya. Kaget karena apa? Karena di dinding kamar saya itu, kamar pengantin tak gambari 3. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah. Istri saya tanya, Mas ini apa Mas? Tak jawab, ini cita-cita kita Dik. Kalau kita masuk kamar, kita lihat ini, kita lihat Ka'bah, kapan kita ke sana? Kita doa Dik. Mobil Dik, kita harus punya mobil. Sampean Ponorogo, saya Bojonegoro. Ini kalau kita nggak punya mobil, punya anak 3, menikah 4 tahun, punya anak 3, belum punya mobil, piye Dik nek mudik Dik? Anak pertama ditaruh di depan, anak kedua di tengah, istri nggendong anak yang ketiga, terus nongko duren, pitik, cempe didelek neng ndi? Wah, kita harus punya mobil dan rumah, kita harus punya rumah lumrahnya orang. Ternyata Bapak Ibu 3 tahun, 2007 menikah, 2010 semua tercapai.
Karena apa? Cita-cita. Sudah ke Mekah, punya mobil, dan punya rumah. Adik-adik, apa yang kita himahkan hari ini? Teman-teman, apa yang kita himahkan hari ini? Makanya itu yang pertama, siapkan mental untuk siap sengsara. Ditugaskan dimanapun, jujur, punya rasa tawakal, berserah diri. Ojo petita-petiti, sing nomor loro, punya cita-cita yang kuat. Yang ketiga, al-iqdam. Berani ambil bagian di depan. Pemuda, untuk menggantikan orang-orang sebelumnya, itu harus berani maju. Berani tampil menjadi pemimpin. Usamah bin Zaid dilantik menjadi jenderalnya Rasulullah itu usia 16 tahun. Bagaimana seorang usia 16 tahun bisa dilantik menjadi jenderal yang memimpin para sahabat sepuh? Inilah ajaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memilih secara clear apa yang menjadi kemampuan dan untuk melatih para sahabat sepuh untuk legowo. Sing sepuh legowo, sing nom siap maju. Ngapunten, akhir-akhir ini kita diperlihatkan fenomena masjid semakin sepi, bangunan semakin mewah. Ini karena apa? Karena orang-orang sepuh itu yang dipikir adalah candi, monumen. Jadi yang penting bangunannya megah, tapi bagaimana memakmurkan? Mosok takmir masjid kok usiane kok us pensiunan. Tenaga-tenaga sisa didadekno takmir, Pak. Pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan guru jadi takmir, tenaga sisa. Mestinya yang jadi takmir itu harus anak muda. Sing kreatif, punya visi, punya misi besar sehingga masjid ini bisa menafkahi walaupun tanpa menikahi. Maksudnya ya menafkahi janda-janda tua kuwi lho, kowe kok bayangno kok reno-reno. Ya menafkahi janda tua, anak yatim. Kalau sekitarnya masjid makmur, kalau sekitar masjid diberdayakan, nggak mungkin ada orang nyuri kotak masjid, Pak. Makanya mestinya ketika ada kotak masjid tersinggung, yang paling tersinggung mestinya kiai, ulamanya, dan pemudanya. Bagaimana mungkin di zaman ini masih ada orang nyuri kotak amal? Berarti itu tandanya masjidnya tidak pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bekal untuk adik-adik yang baru bergabung, yaitu siapkan 3 hal. 1, siap loro. Nomor loro, punya cita-cita yang kuat. Nomor 3 yaitu berani ambil bagian di depan.